terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah baiklah, Ibu akan mencek kehadiran Ananda semua. Apakah ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Berarti ada semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, baiklah. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan mengenai materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat mengenai apa materi kita minggu lalu? Sistem pencernaan, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, siapa yang masih ingat lagi apa saja mengenai sistem pencernaan itu? Bu. Iya, silakan Feby. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, Bu. Nah, itu merupakan apa itu, Feby? Organ pencernaan, Bu. Nah, baiklah. Berikan tepuk tangan untuk Feby dan Nina. Baiklah. Ibu akan bertanya kepada Ananda sekalian, apakah Ananda tahu apakah Ananda pernah merasakan sesak pada nafas? Pernah, Bu. Nah, itu diakibatkan karena apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, itu diakibatkan karena proses pernapasan terjadi pada manusia itu terhambat dalam menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan sekali lagi mengenai contoh apabila kita memiliki serangga dan serangga itu kita masukkan ke dalam plastik. Nah, dan plastik itu kita tutup. Nah, apakah serangga itu masih hidup atau akan mati? Akan mati. Nah, diakibatkan karena apa? Karena oksigen di dalam plastik itu sudah mulai habis, Bu. Nah, ya bagus. Memang seperti itu karena tidak adanya oksigen yang masuk dalam plastik tersebut. Nah, baiklah. Dan pembelajaran kita hari ini itu mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada sistem pernafasan pada manusia ini memiliki manfaat untuk kita nantinya, yaitu untuk bisa menjaga diri kita dalam mengatur nafas dan supaya kita nanti di dalam kehidupan sehari-hari tidak merasakan stres dan kecemasan, sehingga kita bisa mengatur proses pernafasan kita dengan baik. Nah, baiklah, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang mana tujuan pada hari ini yaitu Ananda semua mampu mengidentifikasi struktur dari sistem pernapasan pada manusia melalui metode pembelajaran PPL, dan Ananda juga mampu menjelaskan fungsi dari sistem pernapasan pada manusia melalui model pembelajaran PPL. Nah, baiklah, di sini Ibu akan membagi Ananda semua dalam satu kelompok yang sama. Dalam kelompok tersebut nanti Ibu akan memberikan satu masalah, yang mana masalah tersebut nanti berupa LKS yang Ibu berikan kepada Anda semua atau lembar kerja siswa. Dan di dalam satu kelompok nanti, nah Ibu akan melakukan penilaian afektif, yang mana nanti penilaian ini Ibu akan melakukan pengamatan kepada kelompok Anda semua. Dan yang kedua itu penilaian kognitif, yang mana penilaian ini nanti akan Ibu lihat dalam pengerjaan LKS, apakah Anda semua mengerjakannya dengan benar dan melihat sumber-sumber yang ada. Yang ketiga yaitu penilaian psikomotor, yang mana nanti Ibu akan melihat Anda semua mengerjakan di dalam kelompok dan bagaimana cara Anda semua mempresentasikan hasil dari kelompok Anda tersebut. Nah, baiklah, di sini Ibu akan melihatkan gambar. Nah, dari gambar yang ada di depan ini, apa yang Ibu lihat dari gambar tersebut? Apa saja organ-organ yang Anda lihat dari gambar yang sudah Ibu tampilkan ini? Ada paru-paru, ada hidung, terus tenggorokan. Nah, baiklah, semua yang Ibu bilang tadi itu sudah benar dan kita akan baiklah, di sini kita akan lanjut mengenai alat pernapasan pada manusia. Sebelumnya, Ibu minta kepada Anda semua untuk bisa berdiri di samping bangkunya sekarang juga. Nah, sekarang Ibu minta kepada Anda semua untuk merentangkan tangan. Merentangkan tangan seperti ini dan tarik nafas, lalu hembuskan. Nah, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, baiklah, dari Anda semua
Nah, baiklah, itu adalah proses bernapas. Nah, bernapas ini merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini Anda semua dapat melihat bahwasanya oksigen ini dibutuhkan untuk mengoksidasi glukosa, kemudian dihasilkan karbon dioksida atau CO2, air dan sejumlah energi reaksi sebagai berikut. Nah, Anda dapat melihat di sini ada reaksi C6H12O6 yang mana pada C6H12O6 ini merupakan glukosa dan 6O2 ditambah 6O2 ini merupakan oksigen yang menghasilkan menjadi 6CO2 atau karbon dioksida dan 6H2O plus energi atau air. Nah, selanjutnya yaitu mengenai saluran pernapasan pada manusia. Nah, proses pernapasan yang terjadi pada manusia ini melalui hidung dan masuk kepada pangkal tenggorokan atau faring. Ya, setelah itu ada trakea, ada cabang batang tenggorokan atau bronkus dan berakhir di paru-paru. Nah, ini merupakan fungsi dari masing-masing dari alat-alat pernapasan yang Anda semua lihat tadi dari gambar yang sebelumnya ini. Nah, dapat dilihat bahwasanya fungsi dari rongga hidung ini menyaring udara dan menahan benda-benda yang asing masuk ke dalam rongga hidung seperti debu dan kuman. Dan dari faring ini merupakan pertemuan antara saluran pernapasan di bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang, sehingga akan dialirkan melalui batang tenggorokan yang berfungsi untuk menolak benda-benda asing tadi untuk masuk pada saluran pernapasan dan dialirkan kepada bronkus yang merupakan cabang dari trakea dan nanti akan berakhir di paru-paru. Nah, baiklah, itu sedikit penyampaian dari Ibu, dan sekarang Ibu minta kepada Anda semua untuk membentuk suatu kelompok. Nah, silakan kepada Nia, Feby, dan Karina untuk membentuk satu kelompok. Nah, baiklah, di sini Ibu akan membagikan kepada Anda semua lembar kerja siswa yang akan dikerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu akan memberikan anak-anak semua waktu untuk bisa saling berdiskusi bersama anggota kelompoknya mengenai lembar kerja siswa yang telah Ibu berikan tadi. Dan Ibu akan memberikan waktu 10 menit kepada Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak semua untuk bekerja dimulai dari sekarang. Nah, baiklah, Anda semua waktunya sudah habis dalam mengerjakan LKS tersebut. Baiklah, silakan kepada perwakilan kelompoknya untuk bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil ke kelompok? Saya, Bu. Nah, baik, silakan kepada Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Nomor 1 yaitu yang terdapat pada gambar yang bagian A merupakan hidup, B konka hidup, C lari, D trakea, E alveolus, F paru-paru kanan, dan G diafragma. Fungsi dari bagian-bagian ini yaitu
mata. Bagian ini berhubungan dengan rongga hidung dan rongga mulut. Yang C itu batang tenggorokan atau trakea, yang berfungsi untuk membolak-balikkan benda-benda asing dan masuk ke dalam sistem pernafasan. Bronkus, bronkus merupakan cabang dari trakea. Trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan kanan menuju paru-paru. Bronkus kanan dan kiri masing-masing bercabang lagi menjadi bronkiolus yang merupakan salah satu komponen paru-paru. Selanjutnya paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Selanjutnya yaitu nomor 2. Tuliskanlah energi reaksi oksigen yang dibutuhkan dalam mengoksidasi glukosa. Reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O ditambah energi menghasilkan air. Hanya sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan tepuk tangan kepada Nia berdua ini karena sudah menampilkan hasil diskusinya. Nah, baiklah, dari penampilan teman kalian tadi, apakah Ananda semua sudah mengerti dari materi ini? Sudah, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi berupa kuis kepada Ananda semua, dan diharapkan Ananda semua untuk kembali duduk seperti semula kembali. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan membagikan gambar kuis untuk Ananda semua. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan waktu pengerjaan kuisnya selama 15 menit dan dimulai dari sekarang. Nah, baiklah, waktu dalam pengerjaan kuisnya sudah habis. Nah, diharapkan kepada Anda semua untuk dapat mengumpulkan hasil gambar kuisnya ke depan. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini, dan Ibu harapkan kepada Anda semua bisa dapat mengerti materi pada hari ini dan bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk pekerja